Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Selamat datang di acara edukasi perpajakan di KPP PMA 3. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Agustina Purwandari, penyuluh pajak di KPP PMA 3. Kawan pajak, bagaimana kabarnya nih hari ini? Saya berharap semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat agar segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan pajak yang menjalankannya. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ini selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Amin. Nah, kawan pajak, sebagaimana kita ketahui bersama, peraturan perpajakan itu merupakan peraturan yang bersifat dinamis dan sangat banyak mengalami perubahan. Tujuannya adalah selain untuk meningkatkan penerimaan negara, juga memberi kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Nah, untuk itulah pada tanggal 29 Desember 2023, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam PMK ini mengatur beberapa hal kawan pajak ya. Yang pertama tentang Transfer Pricing Documentation atau TPDoc. Kemudian tentang Advance Pricing Agreement atau APA, yang ketiga tentang Mutual Agreement Procedure atau MAP, yang sebelumnya diatur dalam PMK tersendiri. Nah, namun pada kesempatan kali ini kawan pajak karena keterbatasan waktu, maka kita akan mengupas hanya terkait dengan TPDoc saja. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kali ini tentu saja saya tidak sendirian kawan pajak. Telah hadir bersama saya narasumber yaitu fungsional dari KPP PMA 3, Bapak Raden Sukma Wardana. Mari kita sapa dulu beliau ya kawan pajak ya. Selamat pagi Pak Sukma, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ina, alhamdulillah baik, Bu Ina sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak Sukma hari ini puasa nih? Alhamdulillah puasa Mbak Ina, tadi pagi udah sahur. Oke, semangat dong ya. Nah, Semangat, kawan ya. pajak, Pak Sukma ini walaupun dalam kondisi menjalankan puasa tetap bersemangat untuk menyampaikan edukasi kepada kawan pajak. Saya harap kawan pajak juga tetap bersemangat mengikuti acara kali ini ya kawan pajak ya. Kita langsung aja Pak Sukma ya. Silakan Bu Ina. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Ya. TPDoc ini Pak Sukma, mungkin baiknya kita merefresh nih ke kawan pajak. Ya. Sebenarnya TPDoc ini apa sih Pak Sukma? Baik Bu Ina, sebelum ke situ ya, karena ini udah masuk Maret, sebentar lagi April ya Bu Ina ya. Kita tahu bersama bahwasanya penyampaian SPT tahunan PPh Badan untuk wajib pajak yang tahun bukunya Januari-Desember itu akan jatuh pada tanggal 30 April. 30 April ya. Waktu terakhirnya. Terakhir, oke. Jadi untuk kawan pajak yang mempunyai tahun buku Januari-Desember agar segera menyiapkan dan juga melaporkan. Ya. Dalam hal ini paling lambat tanggal 30 April 2024. Kemudian terkait TPDoc Mbak Ina, jadi di PMK 172 ini ada beberapa dokumen yang memang menjadi bagian atau lampiran dari SPT tahunan PPh Badan. Oh ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya Mbak Ina. Jadi kita balik ke sini TPDoc ya. Tadi Mbak Ina menanyakan apa yang dimaksud TPDoc gitu ya. TPDoc betul. Jadi TPDoc ini adalah dokumen penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer. Ya. Okay. Jadi yang memuat data dan informasi yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dan ini wajib diselenggarakan dan disimpan oleh wajib pajak. Nah, ada 3 jenis dokumen yang Mbak Bu Ina ya. Yang pertama adalah dokumen induk. Itu disebut juga master file. Master file, induk, master file. Yang kedua adalah dokumen lokal. Ya, lokal itu disebut juga dengan local file. Dan yang terakhir adalah laporan per negara. Atau country by country report atau disingkat CBCR. Jadi ada 3 ya Pak Sukma ya. Baik Pak Sukma. Tadi Pak Sukma menyampaikan bahwa TPDoc itu sifatnya wajib ya, diselenggarakan dan disimpan oleh wajib pajak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua wajib pajak itu wajib untuk menyelenggarakan TPDoc? Silakan Pak Sukma. Ya baik Bu Ina, terima kasih. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua wajib pajak itu diharuskan menyelenggarakan TPDoc. Jadi ada kriteria yang diwajibkan untuk menyelenggarakan TPDoc. Jadi selanjutnya Mbak Ina, di situ ada beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah
kita lihat dulu apakah tahun berjalan, tahun pajak yang dilakukan pelaporan itu wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Iya. Nah, jika tidak maka dia tidak membuat Tipidoc. Oke. Tapi jika ada, kita lihat tahun sebelumnya nih. Berapa omsetnya. Jadi kalau kita lihat peredaran brutonya itu, kalau yang diwajibkan itu adalah yang memiliki omset lebih dari 50 miliar. Jadi pertama dia memiliki transaksi afiliasi, yang kedua adalah peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Kalau iya, maka dia wajib Tipidoc. Jadi tahun pajak sebelumnya ya, kita lihat tahun pajak sebelumnya. Jadi kalau misalnya SPT tahun pajak 2023, maka kita lihat tahun pajak 2022-nya itu. Omsetnya itu apabila dia melebihi 50 miliar, maka 2023-nya wajib menyelenggarakan Tipidoc. Kemudian jumlah brutonya itu apa sih? Jumlah brutonya itu adalah jumlah ya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kerjaan, usaha, kegiatan utama. Ya, sebelum dikurangi diskon, kemudian rabat dan juga pengurang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi uji tes ya. Ada pengujian berikutnya yang yaitu adalah apakah apabila tadi peredaran brutonya kurang dari 50 miliar, tidak berhenti di situ Mbak Bina. Ada uji tes lagi. Ya, tes berikutnya adalah apakah ada transaksi afiliasi berupa barang berwujud yang nilainya lebih besar dari 20 miliar. 20 miliar. Kalau iya, maka wajib. Jika tidak, maka ada lagi tes berikutnya. Banyak tesnya ya Pak Sukma ya. Kemudian tes berikutnya adalah apakah ada transaksi afiliasi berupa jasa, bunga, kemudian barang tidak berwujud lainnya yang melebihi dari 5 miliar. Apabila ada, maka wajib Tipidoc. Tipidoc. Kalau tidak, maka kita lihat lagi. Ada lagi ini tes yang terakhir. Jadi kalau omsetnya tidak 50 miliar, tidak ada transaksi afiliasi barang lebih dari 20 miliar, tidak ada transaksi afiliasi berupa jasa lebih dari 5 miliar, ada lagi tes berikutnya. Apakah pihak afiliasi berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari tarif pajak pasal 17 di Undang-Undang PPK? Kalau iya, maka wajib. Jika tidak, maka tidak wajib Tipidoc. Ini tesnya udah selesai ya? Tesnya sudah selesai ya? Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi Pak Sukma kayak ada yang perlu dilanjutin terkait CBCR ya? Oh iya, baik. Terkait CBCR ya, jadi untuk tadi adalah master file dan local file. Itu diatur di pasal 16 ya. Kemudian ada lagi yang namanya CBCR tadi. CBCR itu ada kriterianya. Jadi tidak semua wajib pajak wajib CBCR report. Yang kriterianya adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto paling sedikit 11 triliun. 11 triliun. Pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen laporan per negara. Nah, ini kalau bedanya, kalau yang PMK 213 2016 itu dia mengatur batasannya adalah pada tahun pajak bersangkutan. Jadi bedanya kalau ini adalah tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan. Seperti itu. Tapi nilainya sama 11 triliun. 11 triliunnya nggak berubah ya? Nggak berubah. Siap. Gitu kan pajak ya. Nah, sekarang kita telah mengetahui kriteria WP apa yang harus menyelenggarakan Tipidoc. Selanjutnya mungkin Pak Sukma bisa menyampaikan nih ke kawan pajak bagaimana sih cara wajib pajak ini menyelenggarakan Tipidoc tersebut. Pak Sukma, silakan. Baik Bu Ina. Jadi di PMK 172 ini diatur dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam penyelenggaraan Tipidoc. Nah, tadi saya sebutkan master file dan local file. Master file dan local file ini disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi. Pada saat transaksi. Dan kemudian kalau CBCR itu berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak. Itu perbedaannya ya. Kemudian ada lagi kapan harus tersedia gitu ya. Nah, untuk master file dan local file itu harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk yang CBCR harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Demikian ya Pak Sukma ya. Betul. Selanjutnya nih kawan pajak tadi Pak Sukma itu sudah menjelaskan secara singkat bagaimana Tipidoc tersebut harus diselenggarakan. Setelah itu
setelah sudah diselenggarakan oleh wajib pajak, kewajiban apa lagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ini terkait Tipidok, Pak Sukma? Baik, Mbak Ina dan juga kawan pajak ya. Tipidok itu setelah diselenggarakan, kemudian harus dilaporkan ke DJP. Ya. Untuk Tipidok berupa master file dan local file wajib dibuatkan ikhtisar ya. Jadi harus dibuatkan ikhtisar sebagaimana diatur formatnya dalam lampiran B PMK 172. Lampiran B di lampiran ya kawan pajak ya. Kemudian itu menjadi wajib ya, wajib disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan. Ya wajib ya sifatnya sebagai lampiran. Ya. Sedangkan untuk Tipidok berupa CBCR disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak berikutnya. Nah, itu penyampaiannya Mbak Wina ya. Itu melalui, kalau untuk yang tadi Tipidok itu kan dia diikhtisarkan dalam lampiran B ya, untuk yang master file dan local file ya. Itu menjadi bagian dari tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan kalau CBCR itu melalui e-reporting di DJP online. Ya. Nah, itu harus disampaikan paling lambat ya akhir tahun pajak berikutnya gitu ya. Pajak berikutnya ya sebagai lampiran SPT tahun pajak berikutnya. Nah, itu diatur di lampiran F, lampiran G, PMK 172. CBCR. Oke, siap. Makasih nih. Jelas sekali ya kawan pajak ya. Sekarang kawan pajak sudah paham nih bagaimana mekanisme penyelenggaraan dan pelaporan Tipidok tersebut. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa dari kawan pajak nih Pak Sukma yang masih bertanya-tanya. Informasi apa sih yang harus ada di Tipidok itu, baik tadi disebutkan kan, baik di master file, di local file, dan di CBCR gitu. Silakan Pak Sukma. Baik, Mbak Ina. Jadi yang pertama adalah master file ya. Master file. Ya, jadi master file itu induk nih ya, master file induk ya. Ya, master file itu mungkin selanjutnya dalam master file itu Mbak Ina selanjutnya di situ ada informasi. Ada beberapa informasi yang harus ada dalam dokumen induk. Ya. Yang pertama adalah informasi mengenai grup usaha, paling sedikit memuat yang pertama adalah struktur dan kepemilikannya. Struktur dan bagan kepemilikan. Jadi ada daftar pemegang saham, pengurusnya, direksi, kemudian bagan kepemilikan antara induk dan anak antara anak dengan anak seperti itu. Kemudian juga tentang negara atau yurisdiksinya. Ya, kemudian yang kedua adalah kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi di situ memuat daftar anggota-anggota grup usahanya. Ya, kemudian juga apa sih kegiatan usahanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harta tidak berwujud yang dimiliki oleh grup usaha tersebut. Itu nanti dilihat sejauh mana riset dan pengembangan yang dilakukan oleh grup usaha dan juga bagaimana mekanisme kebijakan penetapan harga transfernya yang berlaku di grup tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas keuangan dan pembiayaan. Jadi apabila ada pembiayaan, pinjaman antar grup usaha itu harus dijelaskan. Kemudian bagaimana penentuan ya harga transfernya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan konsolidasi. Tentunya harus ada laporan keuangannya. Jadi baik itu induk ya, yang sifatnya konsolidasi, baik itu untuk keperluan internal maupun eksternal. Ini diatur di lampiran D. Lampiran D PMK 172. Itu tadi dokumen induk ya. Induk terus selanjutnya adalah local file. Ya. Nah, di local file ini kalau tadi induk itu dokumen induk biasanya yang membuat tuh grup. Grup yang induk yang membuat kalau lokal ini yang membuat adalah anak usaha ya. Ya, di sini wajib paling sedikit memuat ya. Pertama adalah identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi dari mulai struktur manajemennya, kemudian juga kegiatan usahanya, ya pasarnya apa sih gitu ya. Kemudian pesaing utamanya siapa sih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transaksi afiliasi dan transaksi independen. Jadi di situ harus dijelaskan transaksi-transaksi apa ya yang terkait dengan hubungan istimewa dan juga ada transaksi melalui pihak independennya. Kemudian yang ketiga adalah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, di sini dalam dokumen ini dijelaskan bagaimana jenis transaksinya apa sih, pihak-pihak yang terkait dengan hubungan istimewa siapa saja, kemudian bentuk ya
bentuk hubungan istimewanya seperti apa. Nah, itu juga dijelaskan. Nah, kemudian ada analisis industri. Ya, analisis industri, kemudian juga ada analisis kondisi transaksi, kemudian juga ada analisis kesebandingan, ya, dan juga ada bagaimana perusahaan itu, wajib pajak itu menentukan metode yang digunakan ya dalam penentuan angka transfer. Kemudian juga penerapannya, jadi udah menentukan metodenya, kemudian juga alasannya kenapa memilih metode itu, dan juga yang berikutnya adalah penerapannya, bagaimana penerapan metode tersebut terhadap transaksi-transaksi yang terkait hubungan istimewa. Nah, ini diatur di lebih lengkapnya ya Mbak ya, itu ada di lampiran E PMK 172. Tadi master file lampiran D, ini local file di lampiran E PMK 172 ya. Iya, betul. Nah, tadi Pak Sukma sudah menjelaskan tuh informasi yang ada di master file dan local file. Kayaknya ada satu lagi ya? Yang di CBCR belum ya? Nah, di CBCR gimana tuh? Ya, Pak? Jadi di laporan per negara atau country by country report ini Mbak Ina ya, ada beberapa informasi yang harus disediakan oleh wajib pajak yang memang wajib menyelenggarakan Tipidoc ini. Yang pertama ya ada di lampiran F ya Mbak Ina ya. Jadi lampiran F ini ada alokasi penghasilan. Jadi ada daftar yang memuat alokasi penghasilan. Kemudian pajak yang dibayar, ya, aktivitas usaha per negara dan jurisdiksi dari seluruh anggota grup, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Jadi di situ dilihat berapa sih omsetnya gitu ya. Kemudian berapa sih laba rugi sebelum pajaknya, berapa PPh yang telah dipotong gitu ya, atau yang dipungut atau dibayar sendiri. Kemudian juga berapa pajak penghasilan yang terutang. Modalnya, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawainya, nah itu juga ada di lampiran A. Lampiran A. Ya. Kemudian ada lagi di bagian B ya. Jadi ada dua poin, tadi A, ada B. B itu adalah daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara. A dan B ya, Pak Sukma ya. Yang poin B ini adalah daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara. Jadi di situ dibuatlah daftarnya, anggota grupnya siapa aja, PT apa aja gitu kan. Kemudian kegiatan utamanya apa per negara. Per negara, baik. Gitu. Lampiran itu ada tersedia di formatnya di lampiran B PMK 172. Nah, tapi sebelumnya Bu Ina, wajib pajak harus juga membuat kertas kerja. Jadi sebelum membuat informasi yang ada di A dan B tadi ya, sebelumnya ada lagi yang harus membuat kertas kerja dulu. Kertas kerja CBCR. Kertas kerja CBCR. Formatnya itu ada di lampiran huruf F. Tapi teman-temannya kawan pajak bisa juga mendownload di pajak.go.id/cbcr. Pajak.go.id/cbcr. Di situ tersedia ya lampiran F dan G untuk laporan per negara. Dan juga tersedia juga kertas kerja CBCR yang tentunya kawan pajak juga harus mempunyai aplikasi yang namanya XML editor untuk bisa mengedit file tadi. Karena nanti pelaporannya itu melalui e-reporting, mengupload file tersebut. Itu Mbak Ina. Siap. Wah, luar biasa penjelasan Pak Sukma yang panjang kali lebar ya gitu ya. Nah, kawan pajak, kita telah menyimak nih penjelasan dari Pak Sukma terkait penyelenggaraan dan pelaporan Tipidoc yang sesuai dengan PMK 172. Nah, semoga kawan pajak sudah bisa nih memahami materi yang disampaikan oleh narasumber kami, Pak Sukma. Dengan begitu, kawan pajak dapat memenuhi kewajiban penyelenggaraan Tipidoc tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Pak Sukma sebagai, ini karena waktu ya Pak Sukma Nah, ini sebagai penutup acara nih, sebelum saya tutup acara ini, Pak Sukma mungkin bisa menyampaikan closing statement atau kesimpulan. Silakan. Baik Bu Ina, jadi di PMK 172 terkait dengan Tipidoc ini memang tidak banyak berubah. Di sini hanya mengatur yang berubahan itu yang pertama adalah tadi terkait dengan kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan CBCR. Kalau CBCR itu yang PMK 213 itu dia mengacu pada omset tahun pajak yang bersangkutan. Jadi omset konsolidasi dari entitas induk itu nilainya 11 triliun paling sedikit 11 triliun untuk tahun pajak pelaporan atau yang bersangkutan. Nah, di PMK 172 ini berubah menjadi adalah
mengikuti ya based on tahun pajak sebelum tahun pelaporan atau tahun pajak bersangkutan. Tapi nilainya tetap ya 11 triliun ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diatur juga nih di PMK 172 nih, bahwasannya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan ya, DJP berhak meminta dokumen penentuan harga transfer. Nah, dulu nggak diatur di PMK 103 nggak diatur. Nah, itu wajib disampaikan oleh wajib pajak paling lambat 1 bulan sejak diterbitkannya surat permintaan 1 bulan dokumen. 1 bulan sejak diterbitkan permintaan dokumen. Betul. Jadi dulu nggak diatur, sekarang diatur. Jadi diatur jangka waktunya ya. Jangka waktunya. Jadi 1 bulan. Baiknya kawan pajak juga hati-hati dalam rangka apabila nanti ada permintaan, ya harus segera dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Tuh ya kawan pajak ya. Noted reminder 1 bulan sejak diterbitkannya surat permintaan dokumen. Nah, terima kasih sekali Pak Sukma atas penjelasannya, atas pencerahannya. Semoga kawan pajak dapat mengimplementasikan aturan pajak ini dengan baik. Dan jika masih ada pertanyaan selanjutnya, baik seputar topik yang sudah disampaikan tadi ataupun peraturan perpajakan lainnya, silakan diajukan melalui chat di HP layanan helpdesk KPP PMA 3 melalui WA di nomor 08111146 Oh ya, saya kembali mengingatkan, tadi di awal sudah diingatkan sama Pak Sukma, saya mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk segera menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2023 paling lambat tanggal 30 April 2024 bagi kawan pajak yang menggunakan tahun buku Januari sampai dengan Desember. Tidak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Sukma sebagai narasumber kami pada pagi hari ini. Dan bagi kawan pajak, jangan lupa menyaksikan edukasi perpajakan dari KPP PMA 3 yang lainnya pada sosial media KPP PMA 3. Kawan pajak, pesan saya, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Nah, karena keterbatasan waktu juga kawan pajak, maka kegiatan edukasi perpajakan kita kali ini harus kami cukupkan dulu. Harapan kami melalui kegiatan ini kita bisa bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, APBN sehat. Saya Agustina Purwandari. Saya Sukmala Wardana. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.